Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Hari ini merupakan hari Minggu biasa ke-23. Sebelum misa dimulai, akan kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa pagi akan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 5:30 pagi. Minggu depan merupakan hari Minggu biasa ke-24. Misa akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 September 2022, pukul 5 sore dengan petugas Kor OMK, Dirijen Sisilia Dwi Arini, Organis Bapak F. Bowo Dwi Saputro, Pemazmur Bapak Antonius Kamidi, Lektor Ibu Lucia Kristiani, Misdinar Saudari Devon dan Saudari Andin, Prodiakon Bapak Paulus Budi Winarto dan Bapak Antonius Eko Nugroho, Tata Altar, tim Tata Altar, non-liturgi, lingkungan Santo Stefanus dan Santa Agatha. Kolekte minggu lalu, kolekte pertama sebesar Rp890.000, kolekte kedua sebesar Rp560.000, kolekte ketiga Rp490.000. Teks misa Rp67.000. Kolekte Jumat pertama, kolekte pertama sebesar Rp322.000, kolekte kedua sebesar Rp289.000. Sebelum misa dimulai, marilah kita doakan doa sinode. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami. Diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah, jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama-Mu menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari semua hadaplah
altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, kita masing-masing itu dianugerahi Roh Kudus untuk bisa melihat kemurahan hati Tuhan, memahami kehendak Tuhan sebagaimana dikatakan dalam kitab Putra Sirah nanti. Kita masing-masing juga sebagai orang beriman diharapkan semakin satu sama lain merasa sebagai saudara di dalam kasih Kristus, sebagaimana Filemon diminta oleh Santo Paulus. Namun kita sadar bahwa kita masih sering jauh dari harapan-harapan keutamaan Injil itu. Karena itu mari kita awali karis ini dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sabda Allah yang mewahyukan kepada kami rencana penyelamatan manusia oleh Allah. Kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebijaksanaan untuk menerangi jalan hidup kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau memanggil kami untuk mengikutimu sebagai murid dengan meninggalkan segalanya serta memanggul salib. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di sorga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya
Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Intensi Ekaristi pada hari ini mohon doa untuk almarhum Ibu Agatonika Triharyati yang genap 21 tahun dipanggil Tuhan. Dimohon oleh keluarga Bapak Tri Jambelan. Marilah kita satukan pola ucup kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala mahasa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus? Demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan.
1000 tahun sama dengan hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisu dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang ini mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, juga anak-anakku yang dicintai Tuhan, sudah menjadi agenda rutin bahwa bulan September adalah bulan kitab suci nasional. Maka di dekat mimbar di situ ada kitab suci dibuka. Saya tidak tahu itu kitab apa yang dibukanya. Korintus, harusnya Amos atau Hosea. Pak ya, Mas Yanto ngerti? Mindah Hosea atau Amos? Hosea, Amos niku napa? Nabi. Mboten bakul es krim nggih. Termasuk nabi napa niku? Nabi kecil. Jadi wong Katolik niku duwe nabi pinten? Nabine wonten pinten? 16. Nggih. Nabi kecil 12, nabi besar ada 4. Sinten mawon? Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Sing 12 rasah engko ndak rapal nggih. Nah, salah satu 12 itu Amos, Hosea, masih ada lagi Habakuk, Maleaki, Mika dan seterusnya. Pengkhususan bulan ini tentu bukan, makasih Mas Yanto nggih, tur nuwun nggih. Nah, pengkhususan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional itu bukan tanpa maksud. Paling tidak kita diharapkan penuh perhatian mencoba untuk tekun menyimak kitab suci, membaca secara bersama, merenungkan dengan tema-tema pertemuan yang disediakan untuk lingkungan atau kelompok kategorial. Ini beberapa lingkungan sudah mulai karena sekarang kan sudah minggu yang pertama di bulan ini. Tapi secara penanggalan liturgi baru dibuka hari ini. Kita yang ingat temanya apa? Allah sumber harapan hidup baru. Lalu catatan ayat emasnya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos bab 5 ayat 6.
Kita akan melalui 4 pertemuan. Pertemuan pertama, Allah sumber harapan karena apa? Sumber harapan untuk melawan mentalitas apa? Keagamaan palsu. Keagamaan palsu itu contohnya banyak. Wetoke sregep ning gereja ning uripe ora apik. Wetoke nek tanda salib nganti dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Ning ora dihayati. Itu ibadat palsu. Lalu tema yang kedua, sumber harapan untuk menangkis ketidakadilan. Sekarang ini banyak kita temukan sikap-sikap atau perbuatan yang melawan keadilan. Itu masih kitab Amos. Lalu Hosea nanti kita memahami Allah sebagai sumber harapan karena apa? Karena Allah ternyata penuh kasih setia. Dan tema yang terakhir, Allah sumber harapan karena Allah atau kita mendasarkan pada kerahiman Allah. Jadi sing setia iki mesti pengampun. Itulah Allah. Maka kalau ada suami atau istri yang setia itu biasanya pengampun. Nek ora pengampun ya rasa diganti jeneng setya. Ning congkrao. Tuh. Gleleng congkrao nggih. Itu 4 pertemuan yang kita lalui bersama. Semoga nanti setelah bulan kitab suci Bapak Ibu bisa menemukan mutiara-mutiara yang membantu untuk hidup seterusnya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini juga syarat makna atas hidup iman harian kita. Bacaan pertama, kitab kebijaksanaan, itu merenungkan makna iman di dalam terang pengalaman manusia pada zaman itu. Manusia diciptakan Allah sebagai apa? Lawan bicara, jak omong-omong. Jadi Gusti Allah iki nek dhewe ra ono sing dijak pangandikan. Mula manusia diciptakan untuk lawan bicara. Lalu dipercaya, dikaruniai kekuatan Allah. Tadi dikatakan roh Allah, ya, untuk menjadikan semuanya baik. Maka manusia juga mampu mengatasi diri sendiri. Hidupnya yang fana diarahkan untuk keabadian. Manusia tidak terikat pada masa dan zaman ini sebagai anugerah Allah. Jadi yang dilihat masa depan, keabadian. Orang yang waton urip ning mikir urip kanggo sakwise urip. Ayat 17 menyimpulkan kenyataan itu. Siapa gerangan sampai mengenal kehendakmu kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika roh kekudusanmu dari atas tidak kau utus. Jadi roh kudus selalu dicurahkan kepada kita untuk bisa mengatasi masalah, untuk bisa semakin bijaksana, untuk memikirkan keabadian hidup. Dan lagi kata penulis kebijaksanaan bahwa memahami kenyataan hidup manusia itu merupakan hal yang menawan. Katanya tadi, sebab jiwa dibebani badan yang fana dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sabda Tuhan di dalam bacaan kedua, Paulus juga membicarakan soal perlakuan terhadap budak yang bernama Onesimus tadi. Mriki dereng wonten nggih sing permandiane Onesimus, celukane Ones. Nggih. Mriki lak oke-oke Antonius, Stefanus. Onesimus memang ceritanya hanya di ini saja, ya. Jadi kalau mau neladan hidupnya seperti apa ya neladan jadi budak. Kalau Anjila masih ada, ya toh? Minggu ngarep dewi itu, jadi Anjil lagi pembantu ini. Artinya, tegese pembantu. Ya pembantu Tuhan ya, Cil ya. Celukane apa? Mecicil. Apa Anjil ya? Tadi disebut orang yang bernama Filemon. Filemon itu dulu budak apa? Majikannya Onesimus. Lalu kan ada masalah, Onesimus pergi, lalu ikut Paulus menjadi Kristen. Nah ini Paulus sudah di masa tua, sekarang tak balikin ning nggonmu, openono, ning aja kaya mbiyen pikirane gitu. Itu yang dikisahkan dalam bacaan tadi. Paulus mengirim kembali Onesimus kepada Filemon yang tinggal di Kolose.
Jadi semacam aku memberi catatan, rekomendasi. Saiki ben melu kowe neh. Yang menarik adalah ini. Bagaimana Paulus mempertahankan hubungan tuan hamba itu sesuai dengan zamannya. Hubungan itu sifatnya sementara. Wingi ki sementara nek kowe tuan karo yang dipimpin. Kalau dibandingkan dengan hubungan baru yang harus dijalin, dibenahi di dalam iman Kristen. Maka Paulus mengajarkan bahwa perubahan susunan masyarakat itu juga mencerminkan situasi batin kita manusia. Batin manusia yang mendalam perlu diwujudkan di dalam pembenahan susunan masyarakat. Mengikat sehingga tidak menimbulkan gejolak yang merugikan. Maka Onesimus diminta Santo Paulus supaya Filemon dianggap sebagai saudara dalam iman, bukan lagi budak dengan majikan. Jadi iman perlu mengubah pola kehidupan. Meskipun masih sama bekerja di sana, tapi menilainya sudah berbeda. Dari permenungan tadi kiranya menjadi jelas bagi kita bahwa ternyata kitab suci itu juga aktual, inspiratif, memberi terang. Pesan-pesan yang disampaikan kitab suci ternyata bisa menjadi ilham untuk pembangunan hidup manusia dalam hubungan entah dengan Allah, dengan sesama maupun alam ciptaan. Memang kitab suci bukan resep bagi hidup. Misalnya aku pas budak pikirane buka kitab suci, dibahas yang diwaca apa? Penggalah, cungkelah matamu, ayo repot. Kene pas golek duit judek malah kon ngetok tangane. Pengen weruh duit malah kon picek. Gitu. Repot ya. Maka bukan resep untuk hidup. Mules wetenge buka kitab suci. Gitu. Ternyata isinya apa? Perutmu adalah Tuhanmu. Santo Paulus pernah bilang gitu, Tuhanmu adalah perutmu. Waduh. Ternyata Tuhanku malah ting celekit. Nah, maka bukan resep atau semacam petunjuk yang praktis seperti kesehatan itu. Apalagi hukum yang kaku dan rapal. Mula wong Katolik ora oleh saben-saben arep nambani wong nganggo rapal kitab suci. Angger kesurupan kutip nyala iblis kata Tuhan, malah iblis nganti disentuh wis kaget gitu, melayu. Saya masih ingat, pernah saya ceritakan dulu ya, ada satu ibu yang minta, Romo kasih saya kutipan kitab suci untuk ditulis di dalam surat undangan pernikahan. Lalu saya mengatakan nyala iblis. Wah, yo adoh Romo. Mosok tentang kawin nyala iblis. Nek ora percaya kowe omah-omah iki iblise akeh. Nggih, cobi mawon cek panjenengan nggih. Omah-omah iki ana iblise. Nah, itu contoh saja. Jadi bukan rapal-rapal, tetapi sebagai ilham yang mengilhami kita, juga hati kita. Harus dijiwai Roh Kudus yang menjadikan kita ini bisa mencintai, membina banyak pengalaman hidup manusiawi dari kitab suci. Persis yang dikatakan Putra Sirah tadi, Allah mengutus roh supaya kita semakin bisa memahami kehendak Tuhan. Maka mari di dalam kesempatan bulan kitab suci ini kita bangun sikap cinta, gemar membaca maupun merenungkan kitab suci di bawah bimbingan Roh Kudus. Joel sudah sampai kitab apa, Joel? Hah? Masih Kejadian, wis pirang sasi. Kalau Bapak Ibu membaca satu hari kira-kira 3 sampai 4 ayat itu setahun rampung kok. Saya dulu tidak sampai setahun rampung katam pertama itu ya. Mungkin kalau ada tradisi di gereja kita mulai sapa sing wis maca nganti rampung ya. Lalu kita syukuri bersama itu ya bagus. Beleh pitik, pembeleh marmut ya. Atau kutut ya.
Bapak Ibu sekalian, muatan Injil juga mungkin terasa aneh untuk Anda sekalian, Bapak Ibu yang berkeluarga. Sabda Tuhan tadi kan orang enak dirungokke ya. Jika seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridku. Apakah Anda mau membenci suami atau istri Anda? Jawabannya mesti tidak. Lah wong gereja aja menyuruh saling mengasihi kok malah kon benci. Kejabane sing arep pegatan gitu. Sanggup, pegat siap, gitu. Kawin neh engko golek. Maksud Tuhan tentu tidak begitu hurufiah atau harafiah. Tetapi maksud Tuhan seperti dicontohkan di dalam tuntutan Paulus kepada Filemon tadi. Ia namanya Onesimus, dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun Tuhan. Anggaplah sebagai saudara, kemarin sudah dipisahkan. Kalau boleh dan mau Anda saya ajak sedikit melamun tentang sepasang pengantin. Calon pengantin itu selama belum bertemu sebenarnya juga mengalami dipisahkan. Entah oleh tempat pekerjaan, keluarga, bahkan suku maupun bangsa. Supaya apa? Akhirnya saling tertarik. Mula ada orang kalau menikah dapat tetangganya sok dinyak ya, pek nggo. Ra iso golek liyane. Ana nek kuwi. Wonten nggih sing pek nggo? Nggih, akeh. Kula mbiyen nek umpamane dadi nganten nggih paling pek nggo nggih. Nggih. Mergo kenale ming sing Katolik siji niku dadi nggih. Jadi supaya tertarik ada keterpisahan, lalu bisa pacaran, bisa menjadi indah, menjalani masa romantis. Ini ada yang sedang pacaran kok ini, gitu. Aduh tekan ngablak, gitu. Mergo pacare ning ngablak. Aku rasa nyebut militer enak, nggih. Nek sing nom-nom udah ngerti, nggih. Cuy. Nah, masa pacaran itu katanya indah, romantis, banyak cerita, digandeng tangan we rasane, kayak naik high jet, didelok ngene rasane kayak dipotret, ompongnya ketok, nggih. Dikirimi surat, dibaca, WA ora dihapus, bulan baleni diwaca, gitu. Kayak lagune sinten niku? Tak simpen ning HP, gitu. 4 tahun. Bahkan sekarang itu udah ndak zamane nulis surat kok nggih. Kalau nulis surat itu kan bisa dilihat warnanya apa, bisa biru, bisa merah, bisa pink, bisa apa nih? Nek hitam biasanya rano, okay? Saya tuh paling seneng kalau lihat drama-drama tentang itu, tetapi yang dulu ya, itu kan khayalannya bisa lebih banyak. Tapi kalau sekarang kan enggak cuma. Kalau dulu kan suratnya yang lempit piye, bentuke nglipat keluar ke dalam, gitu. Pak Tri saya ngalami nggih. Nah, mula Bu Tri kayak lipatan surat. Gitu. Bisa dibolak-balik terus nggih. Itu saya masih ingat, pernah saya cerita nggih. Bapak saya itu kalau di rumah nyeluk Yoko, tapi kalau nulis surat selalu Ananda. Gitu. Ayahanda baik-baik gitu. Pernah saya pulang tuh bengong-bengong, Ayahanda, Ananda pulang.
kowe iki napa le kentir ngono lane. Lho kan ning surat muni Ananda gitu. Ananda pulang kok malah nesu, ya. Ya itu gambaran, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendirilah. Lho sing sepone sing saiki kan modele ming WA video call gitu. Itu. Dan setelah dipertemukan di dalam ikatan sakramen pernikahan, kasih itu makin sempurna. Keduanya disatukan di dalam kekudusan, maka tidak benar untuk menganggap yang satu hamba untuk yang lain. Mula wong Katolik ora pas nek ngendikake bojone kanca wingking. Sing kanca ngarep endi? Pitakoni mesti ngono. Tidak ada perbedaan. Keduanya disatukan di dalam kekudusan. Satu sama lain bukan lagi hamba, tetapi saudara. Keduanya menjadi saudara di dalam kasih dan itu menguduskan. Dan kalau dipadukan dengan sabda Tuhan hari ini, cinta suami istri keluarga itu hendaknya meneguhkan cintanya masing-masing kepada Tuhan. Baik dalam doa, hidup menggereja maupun bersama di dalam masyarakat. Maka jangan sampai misalnya aku ra iso ning gereja wong gek bar dadi nganten. Dadi nek dadi nganten iki pokok kesel. Nek paling meng mulutnya aja yang kesel disalami. Profesiat nggih. Nggih. Mula nduwer, nggih. Ada orang mengatakan tidak berdoa karena apa? Repot keluarga. Repot ke gereja karena apa? Masih punya anak kecil. Wong ning gereja ki nyusoni wae oleh kok. Aku dhewe sebagai Rama ya seneng. Gitu. Ndeloke wong nyusoni dadi kelingan aku mbiyen ya ngono kae. Ya. Kelingan. Maka tidak usah pada malu, ya. Repot ke gereja karena apa? Masih punya anak kecil. Tidak pertemuan kitab suci sekarang ini ya. Di lingkungan karena apa? Nunggui anaknya sinau. Ambok wis ben sinau kono ora munggah ya wis ben pengalaman. Gitu? Apa sing munggah terus ki apik urung karuan. Nggih. Jujur kula men tau ra munggah kok TK nggih. Pernah enggak naik nggih. Jadi mengjane golek penake dhewe. Maka kalau begitu berkeluarganya tidak makin menguduskan tetapi malah menjauhkan dari sikap-sikap kekudusan itu. Maka rumah tangga, keluarga, cinta suami istri terhadap anak yang seperti itu jangan-jangan malah tidak menyucikan. Tetapi malah merepotkan hubungan Anda masing-masing dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kata membenci itu menurut bahasa orang Israel mengandung makna lebih mencintai daripada. Jadi bukan benci seperti kita pahami. Karena pengertiannya Anda harus lebih mencintai Tuhan daripada istri, anak, bapak ibumu, sanak saudaramu, dan seterusnya. Itulah juga dasar perkawinan keluarga-keluarga Kristiani yang paling kuat. Sehingga akhirnya orang tidak berkomentar, orang ini mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Atau bisa kawin tetapi tidak bisa rukun. Bisa berkeluarga tetapi tidak bisa mengatur rumah tangga dan seterusnya. Mari kita mohon rahmat supaya tuntutan Tuhan untuk mencintai Tuhan melebihi segalanya itu makin terwujud di dalam semangat hidupku Anda sekalian sebagai orang beriman. Sehingga akhirnya hidup kita yang belajar dari kitab suci sungguh berbuah membawa warta bahagia untuk siapapun yang kita jumpai dan yang kita layani. Amin. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadu orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Yesus Tuhan kita agar kita menjadi murid-muridnya yang mengikutinya dengan konsekuen. Marilah berseru kepadanya, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang termasuk pimpinan, baik di kalangan gereja maupun di dunia, semoga Roh Allah menerangi mereka dan memberi keberanian untuk mengutamakan kebenaran dan kejujuran dalam tugas kepemimpinan mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang mencari Allah dengan tulus hati, semoga orang-orang yang sedang mencari-cari kehendak Allah dalam diri mereka memperoleh terang dan kebijaksanaan. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang kecewa atau patah semangat karena penderitaan yang dialami, semoga mereka menemukan orang-orang Kristiani yang kuat untuk mengembalikan iman dan harapan mereka. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua melibatkan diri demi Yesus Tuhan kita, sebagaimana Dia telah berkenan melibatkan diri demi kita. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, anugerahilah damai tinggal bersamamu dalam keabadian saudari kami Ibu Agatunika Triharyati yang 21 tahun lalu telah Engkau panggil. Marilah berdoa, jadilah terang dan kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semua meneladan pikiran dan cara bertindak serta kesetiaan dan keberanian yang kami kagumi padamu. Semoga kami mengikuti Dikau dengan tak bersyarat di jalan menuju Bapa, serta sesama manusia sekarang dan selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita satukan doa dan persembahan kita dengan persembahan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami Kau himpun menjadi tubuh Kristus Putramu, yaitu gerejamu yang kudus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Ibu Agatunika Triharyati, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan selalu bersama-Mu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal.
Makasih adik-adik ya, sudah kur. Nanti ada nasi goreng nih. Ya kalau nggak ada nanti makan di tempat Romo ya, dengan lauk telur dadar. Mari kita mengakhiri perjamuan ini dengan mohon berkatnya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga dengan menyambut Tuhan Kristus kami Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengikuti putra-Mu agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.